Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK 1 Bondowoso. Hari ini saya ingin memberikan studi kasus tentang pers di Indonesia. Yang ini ada kaitannya dengan materi kelas 12. Nah, kalau kita bicara masalah pers, itu kan intinya kita bicara masalah pendapat, informasi, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan informasi yang notabene sekarang banyak terjadi hal-hal yang menyimpang ya. Entah itu bisa dilihat dari cara menggunakan pers itu atau undang-undangnya mungkin atau yang lainnya. Nah, kalau kita bicara masalah pers, ini ada undang-undang tentang pers, yaitu undang-undang tentang nomor 40 tahun 1999. Di sini bicara semua tentang pers. Kalian bisa mencarinya di Google, banyak sekali undang-undangnya. Lengkap sekali mulai dari pengertian pers, yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, sampai lengkap ya di sini. Itu intinya yaitu sebagai media komunikasi dan informasi. Nah, ini semua sudah berbicara masalah aturan-aturan pers. Ya, di sini semua sudah bicara masalah aturan-aturan pers yang sudah lengkap di sini. Nah, cuma dari undang-undang ini banyak masyarakat mungkin ini kurang memahami sehingga terjadi bentuk penyimpangan-penyimpangan pers. Kalau kalau kita bicara pers dahulu mungkin ada pemberedelan ya. Kalau sekarang nggak boleh pemberedelan. Cuma masalahnya dengan maraknya dunia teknologi yang sangat luar biasa, ini terjadi penyimpangan-penyimpangan pers yaitu dengan media elektronik, entah itu berupa aibnya orang disebarkan dan macam-macam ya, banyaklah di situ. Kemudian dengan pengaruh teknologi yang sangat luar biasa di era globalisasi dan modernisasi ini, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan pers yang sangat memprihatinkan sekali di masyarakat. Misalkan contoh seperti ini ada di hukumonline.com. Nah, di sini ada masyarakat belum terlindungi dari penyimpangan pers. Di sini ada beberapa selebriti atau tokoh menjadi korban dari penyimpangan pers seperti pembunuhan karakter. Ya, ini juga sering terjadi. Jadi isu-isu yang tidak benar disebarkan melalui media dan masyarakat juga kadang-kadang ya banyak yang percaya lah seperti itu. Nah, ini seperti contohnya juga masalah ini kasus ketua ini yang terjadi tahun 2002 ya. Ini sudah tahun 2002 sudah banyak terjadi kasus, apalagi di era sekarang, di era yang sangat luar biasa ini. Nah, ini banyak. Kemudian seperti kasus-kasus seperti ini, nah, kemudian pemerintah membuat yang namanya undang-undang baru, yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang pers, yaitu tentang pers tapi intinya ITE. Ini perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008. Ini yang terbaru, yang update yang ini. Yang ini yang update. Nah, di sini tentang ITE, informasi dan transaksi elektronika. Tujuan undang-undang ini supaya masyarakat bisa lebih bijak dalam hal menggunakan ITE supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pers. Tapi dengan adanya undang-undang ITE ini masih marak sekali penyimpangan-penyimpangan pers yang terjadi di Indonesia ini. Ya, ya seperti kalian contoh lah di medsos-medsos itu banyak hal-hal yang perlu kita pelajari terkait dengan penyimpangan-penyimpangan pers itu. Nah, terkait dengan itu anak-anak, saya minta kalian membuat studi kasus di sini. Nah, ini ada soal, ada pertanyaan. Nah, bagaimana menurut pendapatmu mengenai kondisi pers saat ini? Jadi kalian diminta untuk menceritakan kondisi pers saat ini, bisa kalian cek di Google dan lain-lain informasi-informasi terkait dengan itu. Terus apakah perlu ada regulasi baru tentang pers Indonesia? Regulasi baru yaitu tentang perubahan ini. Apakah ini perlu dirubah atau ini perlu dirubah lagi ke yang lebih baik? Kalau perlu alasannya apa? Kalau tidak perlu ya tidak usah. Alasannya juga apa? Terus yang terjadi juga yang sering ini saya minta pendapat kalian, yaitu apa yang menjadi latar belakang sering terjadinya penyimpangan pers. Itu kenapa gitu loh? Kok bisa terjadi yang seperti ini? Misalkan contoh pembunuhan karakter,
dan lain-lain. Itu kan banyak itu toh, pembunuhan karakter lewat media sosial. Jadi hal-hal seperti itu banyak, bahkan lebih ekstrim lagi. Nah seperti itu saya minta pendapat kalian. Nah ini dianalisis soal-soal ini, kemudian nanti diberi tulis di buku catatan kalian, tugas kalian gitu ya. Terus diupload di Google Classroom gitu ya. Nanti formnya saya berikan. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat studi kasus ini. Mudah-mudahan membuat pikiran kalian lebih analisis gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.